Selain pahala yang besar, keutamaan berjamaah ada banyak, Pak. Yang pertama tadi ya, sesuai sama omongannya. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah janji. Terus yang kedua, keutamaan berjamaah adalah kita bisa saling bersilaturahmi dan bisa mendengarkan keluhan ataupun juga saran dari teman-teman yang kita ikuti jamaahnya. Contoh, bal-balan ya. Bal-balan itu kan kalau nggak berjamaah kan nggak bisa. Bener nggak? Kenapa Mas Wadi semangat untuk bimbing kalian di Areja Mania Ganteng-Ganteng Jawalan FC? Karena Mas Wadi pengen ngajarkan ke sampean bahwa berjamaah itu baik. Berjamaah itu perintah Allah. Berjamaah itu suri tauladannya Rasulullah. Kenapa zaman dulu perang Badar, Khandaq, Siffin, perang dan lain sebagainya, kok kita harus berjamaah? Bukankah Kanjeng Nabi itu dikasih Allah kemampuan mukjizat seperti nabi-nabi yang lain? Kalau nabi-nabi yang lain mungkin seperti Nabi Lut ya, ketika kaum Sodom sudah diminta, wahai kaumku, jangan ganggu tamuku 3 orang malaikat iki kan nggak ngerti ini malaikat kan, tapi wong ganteng. Lah kaum Sodom itu sukanya sama laki-laki, jadi wong lanang seneng karo wong lanang, digeruduk sama Nabi Lut. Setelah Nabi Lut digeruduk, Nabi Lut ngomong, anakku wedok iki lho akeh. Lapo kok seneng ambek tamuku? Iki sebuah aib bagiku, nek sampai aku nyerahno tamuku nang awakmu kabeh. Akhirnya apa? Datang malaikat Jibril datang. Wahai Lut, pergilah, tinggalkan kaummu. Allah akan menurunkan batu dari langit, membalikkan bumi. Siapa yang harus aku bawa ya malaikat? Bawalah anak-anakmu yang mengikutimu. Jangan bawa istrimu, karena istrimu adalah salah satu orang yang munafik. Jadi bahaya nih orang munafik itu, bisa datang dari keluarga kita sendiri. Kadang kita wis berbuat baik, sudah mulai hijrah, sedekah setiap hari, sampai tangan kirinya nggak tahu, sholatnya sudah bagus, jamaah sudah bagus. Tapi ada salah satu keluarga, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5, yang dia grundel gitu loh. Contohnya grundel gimana? Wes, aku tak melak-melak aja sholatku, pokoknya kita sholat. Akhirnya apa? Nanti dia kehidupannya di keluarga bakal jadi tukang resek. Paling males, sak karepe dhewe, pengen menangi dhewe dan lain sebagainya. Ya banyak sih, contoh itu banyak. Cuman ini kan pelajaran yang harus kita minta hidayah kan, paham? Kita minta hidayah sama Allah. Alhamdulillah binikmatil hidayah. Karena apa? Hidayah itu kalau Allah ngasih petunjuk ke kita harusnya bersyukur. Gitu. Nah, kembali lagi ke persoalan keutamaan berjamaah. Tadi silaturahmi yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kita bisa mengetahui saudara kita, teman kita, tetangga kita, apakah ada yang sakit, apakah ada yang kesusahan, apakah ada yang belum makan. Karena perintah Allah ketika sama tinggal di suatu wilayah, 40 rumah di kanan kiri depan belakang sampean itu adalah saudara sampean. Lah, ketika ada salah satu dari 40 kanan kiri depan belakang ini yang kelaparan malam nangis-nangis ke Allah, sama nggak tahu, maka 40 jamaah kanan kiri depan belakang ini semuanya dapat dosa. Jadi kadang ada orang bertanya begini, ya Allah, aku wis sholat, aku wis zakat, wis sedekah, tapi kok isek miskin terus, isek susah terus uripku. Pertanyaan seperti itu. Jawabannya gampang. Apakah ke-40 tetanggamu kanan kiri depan belakang ini sudah rela atas kehadiranmu di situ? Apakah tetanggamu kanan kiri depan belakang ini sudah merasa kenyang ketika bertetangga denganmu? Bukankah itu perintah Allah? Untuk ngasih makan ke tetangga, membagi masakan ke tetangga.
Itu perintah Allah. Gitu. Jadi keutamaan berjamaah itu kita bisa mengetahui mana saudara kita yang susah, mana saudara kita yang sakit, mana saudara kita yang kekurangan harta dan lain sebagainya. Ketika kita menabung banyak sekali uang, menabung banyak sekali aset ya. Tetapi tetangga kita 40 kanan kiri depan belakang, kerabat kita yang terdekat, saudara-saudara kita, keluarga kita yang jauh-jauh masih menderita, sedangkan kita punya banyak tabungan. Tunggu azab Allah. Jadi bukan berarti sama sudah sholat, sudah zakat, sudah tetap mengek semuanya ibadah sama lakukan, terus sama nggak peduli sama jamaah tetangga sampean, itu bisa menyelamatkan sama di dunia dan akhirat. Enggak. Yang bisa menyelamatkan sama dari dunia dan di akhirat adalah keridhaan tetangga sampean. Paham? Nek tonggone sampean srido, nek sampean dadi tonggone wareg perkara sampean. Istilah rezeki Allah itu enggak, aduh, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Siti Aisyah ya. Aisyah itu pagi-pagi diomong yang baik pembantu nih, ya ummahatul mukminin, wahai ibu wong muslim, kita sudah tidak ada gandum lagi untuk bahan membuat roti, makanan dan lain sebagainya. Gak apa-apa, sudah kita bersabar aja, katanya Aisyah. Akhir apa? Datang bantuan dari Baitul Mal, karena istri-istri Nabi itu dijatah oleh Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat penampungan zakat dan sodako, infak, rampasan perang zaman dulu, zamannya Kanjeng Nabi. Sampai sekarang masih ada Baitul Mal itu di Mekah. Baik itu di Mekah atau di seluruh dunia masih ada Baitul Mal. Itu tempatnya di masjid harusnya. Jadi kita harus bikin Baitul Mal di masjid. Ketika ada tetangga kita yang kesusahan, matian dan lain sebagainya, nggak usah narik urunan lagi. Ambil dari Baitul Mal. Ambil pengurus yang bisa dipercaya mengelola Baitul Mal. Bikin gudang khusus untuk Baitul Mal. Jadi ketika ada persoalan tentang umat yang sekiranya butuh pertolongan materi, kita ambilkan dari Baitul Mal. Karena itu ajaran Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilahnya berjamaah seperti itu. Kita bisa tahu. Kalau kita nggak mau tahu sama tetangga masih lapar kah? Ada makanan kah untuk anak-anaknya? Kalau kita nggak peduli dengan bertanya seperti itu, tunggu. Teguran Allah akan keras. Saya sudah sholat, saya sudah puasa sunnah, saya sudah sedekah setiap hari, saya sudah ngasih makan anak yatim, ngurus anak yatim. Tapi apakah sampean sudah memperhatikan 40 tetangga kanan kiri depan belakang Anda? Itu. Ya, jadi itu keutamaan jamaah. Terus selanjutnya keutamaan jamaah adalah kita bisa mengetahui persoalan lingkungan kita. Apakah ada got yang sumbat? Apakah gerbangnya pedot, portale cuklek, terus pagarnya ada yang retak, atau fasilitas umumnya yang belum dibikin, lapangan misal. Nah kalau kita berjamaah, insya Allah kita bisa bangun lapangan. Oke? Mungkin untuk masalah fadilah jamaah sebetulnya banyak sekali. Yang Mas Ferdi pengen share cuman itu dulu. Mas Ferdi pengen ngajak ngaji ya. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sholat fajar ya. Karena kita pengen berangkat haji dan umroh mabrur tapi enggak pakai bondo. Bondo ini cuma apa? Setelah sholat jamaah subuh kita berdiam diri di masjid, entah itu niat itikaf, kita niat itikaf, baca Quran, baca zikir, dengerin tausiah, majelis taklim dan sebagainya sampai datangnya syuruk 50 ya? Enggak, jam 3.